Tiap habis gajian, duit tuh kayak cuma numpang lewat doang di rekening. Pas dicek, buset dah, ternyata ludesnya buat ongkos di jalan. Nah, buat lo para pejuang komuter Jabodetabek yang tiap hari tempur di aspal, di bedah data kali ini kita bakal ngebongkar habis hack ongkos transportasi. Kita cari tahu gimana caranya biar dompet lo nggak gampang jebol. Dan pastinya ngebahas gimana mikromobilitas bisa mangkas biaya perjalanan lo. Siap-siap ubah gaya lo berangkat kerja ya. Coba deh jujur-jujuran, pernah nggak sih lo benar-benar ngitung berapa banyak duit hasil keringat lo yang murni lenyap cuma buat ongkos setiap bulan? Beli bensin, bayar parkiran stasiun, yang lumayan juga tuh harganya, sampai langganan ojol tiap pagi dari depan gang. Kadang kita mikir, ongkos doang, receh lah. Tapi pas dikumpulin sebulan, wah gila, itu mah bisa buat beli sepatu baru atau jadi modal nongkrong asik weekend nanti cuy. Dan lo tahu nggak faktanya? Menurut data BPS, rata-rata rumah tangga di Indonesia itu ngabisin 12% dari total pengeluarannya benar-benar cuma buat transportasi doang. 12% loh. Ini tuh angkanya bahkan lebih gede dari anggaran buat pendidikan atau kesehatan keluarga. Pantas aja kan, banyak yang pada jerit boncos di akhir bulan. Lo bayangin aja, 12% gaji lo menguap gitu aja, kesapu angin jalanan. Apalagi kalau kita ngomongin Jabodetabek, aduh, angkanya makin bikin ngelus dada. Nih ya, hampir setengah dari komuter di Tangerang Selatan, tepatnya 44%, itu ngeluarin duit lebih dari Rp25.000 per hari. Buat lo yang gajinya ngepas UMR, Rp25.000 sehari dikali 22 hari kerja, itu udah lumayan banget bikin kantong kering kerontang. Cuan kita tuh ibaratnya udah habis duluan sebelum pantat nyentuh kursi kantor, bosku. Terus masalahnya di mana sih? Nah, jebakan Batman-nya tuh sebenarnya bukan di tiket kereta atau bus utamanya. Kita semua tahu lah, tiket KRL tuh murah banget, cuma 3.500 perak. Tapi biaya dari rumah ke stasiun dan dari stasiun ke kantor, atau istilah kerennya first and last mile, nah itu dia yang bikin kantong kita jebol. Naik ojol dari gang ke stasiun aja bisa kena 15.000. Belum kalau lo bawa motor sendiri, bayar parkir stasiun 10.000 lagi. Intinya, di tengahnya murah tapi kita dicekik pas di ujung-ujungnya. Terus solusinya apa dong biar nggak tekor terus? Jawabannya, integrasi antar moda dan mikromobilitas. Gini maksudnya, kalau jalanan kita dilancang dengan bener, lo bisa manfaatin mikromobilitas buat mangkas habis ongkos jarak pendek lo. Daripada lo buang 15.000 buat ojol dari gang ke stasiun, lo bisa sepedaan santai atau jalan kaki aman. Kenapa? Karena trotoar dan jalur sepedanya udah nyambung langsung ke stasiun atau halte bis. Semua rute tuh dibikin nempel jadi satu jaringan yang mulus. Jadi lo bener-bener nggak perlu ngeluarin duit speser pun buat jarak dekat. Biar makin kebayang, ini dia wujud asli life hack anti boncos di Jakarta lewat sistem Jaklingko. Gini cara mainnya, dengerin ya. Pertama, lo keluar gang, langsung tap in naik Mikrotrans alias angkot yang udah ber-AC, dan itu gratis, yes, Rp0. Habis itu, lo nyambung deh naik Transjakarta, MRT atau LRT. Dan yang paling gokil dari semua ini, berkat integrasi tarif, selama total perjalanan lo nggak lebih dari 3 jam, argo maksimalnya tuh dipatok cuma di Rp10.000. Bayangin cuy, lo keliling lintas kota dari ujung ke ujung, cuma bayar ceban. Tapi pasti ada yang mikir gini, iyalah males banget naik angkot, ngetemnya lama, keburu diamuk HRD. Eits, tunggu dulu. Di sistem Mikrotrans ini, aturan mainnya udah beda total. Sopirnya sekarang dapat gaji bulanan tetap per kilometer. Jadi mereka nggak perlu lagi tuh pusing mikirin setoran atau ugal-ugalan rebutan penumpang di jalan. Efeknya apa? Nggak ada lagi tuh yang namanya angkot ngetem berjam-jam bikin darah tinggi. Perjalanan lo jadi jauh lebih cepat, aman, dan pastinya bebas stres. Dan ini bukan cuma teori doang ya, buktinya udah nyata di jalanan tiap hari. Ada nih Ibu Rianti yang udah ngerasain banget bedanya. Dulu, beliau tuh harus ngeluarin Rp20.000 tiap kali bolak-balik ke rumah sakit. Sekarang, Rp0 alias gratis total berkat Mikrotrans ini. Duit Rp20.000 yang tadinya selalu hangs di aspal, sekarang bisa disimpan buat nambahin lauk di dapur atau jajan anak. Keren banget kan efeknya? Jadi pertanyaan gue sekarang buat lo pada, setelah lo tahu ada hack semurah dan segampang ini, masa iya sih lo masih rela buang-buang duit hasil kerja keras lo buat langganan ojol dan bayar parkir stasiun tiap pagi? Udahlah, mendingan mulai besok lo ubah kebiasaan. Manfaatin tuh angkot Mikrotrans, jalan kaki, sepedaan, dan transportasi publik terintegrasi yang ada di sekitar lo. Duit ongkosnya disimpan aja, tabungin, atau buat modal nongkrong asik pas weekend. Jadilah komuter cerdas, dan stop biarin gaji lo cuma numpang lewat.